Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada video tip ini, Om Bro akan menjawab request dari Sobat Jamtrok Mania ya. Requestnya itu banyak sekali ya, Om Bro jawab satu persatu ya di video tip. Dan untuk yang tidak dibuatkan video tip, karena memang di playlist Cuca Ijo sudah ada. Silahkan nanti diketik ya, diketik problem yang sedang Anda alami, misalkan Cuca Ijo Didis, ketik saja di kolom pencarian Cuca Ijo Didis, di akhir ketikan ditambahi Om Bro gitu ya, Cuca Ijo Didis Om Bro, dan nanti YouTube akan mencarikan video seperti apa yang Anda cari. Nah, untuk requestnya seperti ini. Yang pertama ini ya, request dari banyak sekali dan memang belum Om Bro jawab ya. Yang pertama, Om Bro, kondisi Gotri sekarang di mana kok jarang sekali ditampilkan di YouTube videonya. Nah, untuk Gotri ya, untuk Gotri itu sudah berpindah juragan, udah lama sekali berpindah juragan di sobat-sobat Om Bro Lover ya. Jadi sekali lagi, Gotri itu sudah berpindah juragan atau berpindah tangan di sobat Om Bro Lover. Jadi untuk gaconya Om Bro sekarang ya masih ada, Benjamin masih ada, terus Katut masih ada, dan banyak lainnya itu ya untuk Cuca Ijo. Jadi sekali lagi untuk Gotri ya, dimana Gotri sering ditanyakan kenapa kok jarang sekali tampil di YouTube, karena memang Gotri sudah berpindah juragan itu ya. Itu yang pertama dari untuk sobat-sobat Jamtrok Mania yang bertanya tentang Gotri. Terus berapa harganya? Untuk harga itu sangat privat sekali, jadi Om Bro tidak akan menjawab, sama sekali tidak akan menjawab, karena sudah ada perjanjian antara Om Bro sama pihak pembeli untuk tidak mempublikasikan harganya si Gotri gitu ya. Intinya Gotri sudah berpindah juragan. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, untuk request ya, untuk request Om Bro bikinkan video tip seperti ini. Om Bro, mitos atau fakta Cuca Ijo muda dibawa kegantangan akan mudah drop mentalnya. Nah, di sini Om Bro akan menjawab tuntas tentang Cuca Ijo ya, Cuca Ijo yang masih muda atau lepas throttle atau yang disingkat pastol gitu ya. Mitosnya kok bisa drop. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat Jamtrok Mania. Memang kebanyakan yang dibawa lomba itu adalah Cuca Ijo yang sudah berumur atau dia sudah berusia di atas 2 tahun up. Itu biasanya seperti itu. Karena apa? Cuca Ijo dari usia seperti itu adalah usia-usia mapan, di mana Cuca Ijo itu akan lebih tenang dalam melawan atau tenang menghadapi pergantian lokasi. Tetapi kalau Cuca Ijo muda ya, biasanya itu memang kendalanya dia akan nakal. Meskipun dia fighter, kadang dia nakal, dia kadang masih suka loncat, suka nabrak dan lainnya, karena memang faktor usia itu memang menentukan. Jadi kembali pada video tip untuk jawaban dari Om Bro ya, jawaban dari Om Bro, benarkah Cuca Ijo muda dibawa ke lomba itu akan bikin stres? Itu mitos ya, mitos. Sekali lagi mitos, jangan Anda percaya, karena sesuatu kalau kita baru mendengar dan kita belum mencoba, itu anggap saja mitos, mitos ya, mitos gitu. Nah, seperti ini. Sebenarnya untuk di lomba Cuca Ijo itu memang yang dibawa adalah ya, untuk Cuca Ijo lomba yang dibawa itu memang Cuca Ijo yang sudah mapan. Artinya itu Cuca Ijo yang sudah usia 2 tahun up atau 3 tahun up, bahkan 5 tahun up, bahkan 15 tahun up itu juga masih dibawa ke lokasi lomba. Tetapi yang muda-muda itu pun juga banyak dibawa ke lokasi lomba. Karena mental Cuca Ijo itu ada yang dari awal itu bagus, ada yang mentalnya baru tumbuh saat usia 3 tahun ke atas, itu juga ada. Jadi mental dari Cuca Ijo itu tidak bisa harus diprediksi usia sekian terus akan berakhir di usia sekian, itu tidak bisa, karena perform Cuca Ijo itu naik turun ya. Meskipun levelnya juara nasional, tetaplah naik turun, kecuali mereka mensiasati dengan menjadwal lomba sebagus mungkin dan membuat Cuca Ijo itu senyaman mungkin atau tanpa problem saat akan dinaikkan ke lomba-lomba event besar khususnya ya. Jadi di sini Om Bro akan memberikan sedikit masukan untuk sobat-sobat Jamtrok Mania ya, yang mempunyai Cuca Ijo masih muda belia tapi ingin dilombakan. Yang pertama, catatan yang pertama yaitu Cuca Ijo Anda itu harus punya mental. Artinya seperti ini,
Cucak hijau muda itu berani melawan dengan cucak hijau yang sudah hijau tua ya, dia berani, itu tandanya mentalnya bagus. Tetapi apabila Anda punya cucak hijau masih muda, lepas trotol, melihat yang tua aja gembung ya, itu kurang bagus untuk dilombakan. Terus yang selanjutnya, apakah cucak hijau itu nantinya akan stres apabila dilombakan? Tidak, sama sekali tidak ya. Yang penting kita punya keyakinan dan kita punya settingan di situ akan membuat nyaman, membuat emosi dan birainya naik, cucak hijau tetap akan aman. Beda kalau kita membawa cucak hijau muda hutan atau pastol atau masih muda itu tanpa persiapan sama sekali, itu memang bisa membuat cucak hijau itu drop. Yang dropnya itu ya nantinya setelah dibawa ke lokasi lomba dia jarang gacor, seperti bunyinya ngejam, terus perilakunya jadi lebih giras, yang semula jinak terus jadi giras, itu karena efek-efek drop mental yang disebabkan oleh kondisi lapangan atau kondisi lomba itu sendiri. Jadi untuk melatih cucak hijau muda ya, cucak hijau muda ke level lomba, Om Bro menyarankan cobalah mencari lomba-lomba kelas menengah ke bawah, artinya lomba kelas pinggiran aja dulu lah, kelas laber, tiket yang murah aja gitu ya, untuk melatih. Karena apa? Kalau kita langsung memasukkan cucak hijau muda itu tadi tanpa kita mengerti, tanpa kita sudah memahami karakter cucak hijau muda kita, otomatis kita akan menjerumuskan cucak hijau itu ke ke lomba atau ke dunia yang sangat ganas ya. Jadi kita harus memulainya dari sedikit demi sedikit ya, ibarat orang tua itu akan selalu berkata ya, untuk bisa berdiri berjalan kita harus berangkang dahulu. Nah, kita melalui step demi step seperti itu ya, untuk cucak hijau muda agar mentalnya tetap stabil, tetap faktor, dan tanpa takut nantinya stres untuk lomba. Yang syarat yang pertama harus gacor, yang kedua punya mental bagus. Cara mengerti mental bagus yaitu saat di rumah bisa kita track dengan punya teman atau punya tetangga yang sudah tua. Kalau dia takut terus dia gembung, itu tandanya cucak hijau muda itu mentalnya kurang bagus, dan dia harus diasah dahulu mentalnya supaya dia benar-benar berani saat diadu dengan yang lebih tua gitu ya. Dan untuk selanjutnya yaitu pilihlah lomba kelas pinggiran atau laberan, dan disitu Anda pilihlah gantangan yang nomor pinggir. Karena apa? Untuk cucak hijau bahan, apabila kita memaksa di gantangan yang tengah, itu nantinya akan membuat cucak hijau itu makin drop. Karena di tengah itu akan banyak serangan dari sebelah sini, sini dan sini. Biasanya untuk tengah itu dihuni oleh cucak hijau yang sudah mapan. Karena pemain-pemain yang sudah mapan menaruh cucak hijau di tengah supaya terkunci memilih lawan cucak hijau itu sendiri ya. Jadi untuk langkah terbaiknya yaitu saat Anda melatih cucak hijau muda pastol gitu ya, pastol ini di versi terbarunya Om Bro ya, cobalah pilih gantangan yang pinggir gitu ya. Gantangan pinggir ya nomor 1 pinggir, nomor 7 pinggir, 8 pinggir, terus nomor 12 juga pinggir. Nah, intinya pilih-pilih yang pinggir-pinggir aja dulu gitu. Terus yang selanjutnya, pastikan mental cucak hijau Anda itu tidak takut dengan orang. Karena apa? Nanti di lokasi lomba itu kan banyak sekali orang ya, apalagi kita menaruh di pinggir, banyak sorak-sorak dari penonton, banyak mondar-mandir juri di bawah sangkar. Nah, kalau mental cucak hijau kita masih takut dengan orang, itu nantinya juga akan membuat cucak hijau itu saat bertarung tidak nyaman. Artinya dia sedang kerja terus ada banyak orang, dia terganggu dengan aktivitas orang yang ada di bawahnya, dia akan sedikit drop, terus dia nembak lagi, dan itu nantinya akan menjadi yang namanya tembak bubuk atau ngetem-ngetem. Itu kurang bagus ya. Lanjut, itu untuk nomor berapa tadi ya, istilahnya nek gitu aja. Selanjutnya ya, dan untuk selanjutnya yaitu saat Anda melatih cucak hijau muda untuk lomba itu jangan setiap hari, tetapi seminggu sekali ya. Di situ bisa Anda kenalkan di lokasi lomba, digantang boleh, tidak juga boleh, intinya diajak jalan-jalan itulah, dikenalkan dengan
aura ya, aura lomba supaya lebih terbiasa. Dan untuk penutup yang terakhir, saran dari Om Bro yang terakhir yaitu settingan. Untuk cucai hijau muda yaitu berikanlah settingan jauh-jauh hari supaya benar-benar mentalnya itu terasa ya. Karena settingan ini 99% juga menentukan kemenangan ya. Cucai hijau tanpa disetting ya, cucai hijau lomba tanpa disetting itu juga akan hasilnya beda dengan cucai hijau yang kita persiapkan dengan settingan. Kalau cucai hijau non settingan itu beda ya, beda lagi. Tapi kalau cucai hijau yang belum sama sekali dikenalkan dengan lomba tanpa ada embel-embel settingan itu juga mustahil, nantinya akan membuat drop pada cucai hijau itu sendiri itu ya. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan untuk sobat-sobat semua ya, untuk cucai hijau muda. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.